oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, Dr. Nangari, yang saya kepada beliau dijelaskan bersama dengan sekolah komunitas itu merupakan reaksi untuk memberikan anak-anak kepada kita. Apakah di situ sudah mulai atau mulai dari Nah, silakan sekarang yang diarahkan warga Pak jangan membahas warga semua. Ini juga itu tanggung. Tetapi kalau kita secara bersama-sama menunggu, tentunya efektivitas pencapaian sasaran itu akan lebih bagus. Tentunya hasil yang kita boleh lebih bagus dibanding kita biar banyak bikin satu. Materi terakhir akan dibawakan oleh Bapak Kapolres, Bapak AKBP Fajar dari kantor FIKMH dengan materi analisa penanganan COVID-19 kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan, sosialisasi terkait rencana kegiatan vaksin dan penanganan COVID-19 khususnya progres tindak lanjutnya seperti apa. Secara nasional kita disadarkan terhentak bahwa pasca terjadi badai COVID, pemerintah sekarang ini berupaya untuk bagaimana mengurangi laju pertumbuhan atau peningkatan baik itu angka mortalitas, angka kematian, dengan meningkatkan juga angka kesembuhannya. Bahkan di Jawa dan Bali saat ini seperti kita ketahui bersama sudah diberlakukan PPKM mikro darurat. Saya yakin rekan-rekan paham sudah apa yang dimaksud dengan PPKM mikro. Nanti akan kita ulas sedikit. Nah, saya menganalisa dalam penanganan COVID-19 itu tadi tugas kita bersama. Dengan prokes, penerapan prokes ini tugas utamanya tugas siapa? Bukan hanya kami, polisi, TNI, bukan. Tapi disitulah sebenarnya peran dari PPKM Mikro. Kalau tadi beberapa desa, kelurahan sudah menyampaikan bahwa pelaksanaan sekarang ada penyekatan, kemudian ada pendataan, tracing, testing, dan sebagainya sudah dilakukan di desa-desa, harus terus ditingkatkan. Pada prinsipnya penerapan prokes selain himbauan masker, kemudian 5M, vaksin ini tugas kita. Yang pertama, Ibu Kepala Dinas bertugas memastikan ketersediaan vaksin. Artinya dari Dinas Kesehatan harus sudah punya rencana. Nah, nanti program ini akan berjalan. Kemarin saya memaklumi, saya tanya ke beliau beberapa kali, Ibu berapa vaksin kita? Masih sekian kemarin, masih banyak ya dalam hati saya. Masih sekian kemarin, masih banyak. Wajar kalau Bu Kadis tidak lagi minta ke provinsi karena stok waktu sebelum tanggal 26 itu sangat banyak ya. Artinya apa? Masyarakat kita masih banyak yang belum mau divaksin, istilahnya ogah divaksin, malas datang ke tempat vaksin, masih banyak yang termakan oleh isu-isu hoax, masih banyak yang istilahnya anti untuk melaksanakan vaksin dengan berbagai macam sebab, dengan berbagai macam alasan. Saat ini kondisi ketersediaan vaksin kita sangat menipis. Sisa berapa? 10. Oke. Hari ini sisa 10 vial. Artinya Ibu Kepala Dinas mohon untuk segera meminta lagi atau mengadakan lagi vaksin dari provinsi. Presiden
memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri sampai dengan bulan Juli ini itu kami ditarget untuk bisa membantu bagaimana supaya tiap provinsi ini, kita bilangnya tiap Polda, tiap Kodam, tapi ini tiap provinsi targetnya 1 juta vaksin. Pak Camat juga tidak mungkin kalau untuk menjadi vaksinator, tapi kami siap mendukung pelaksanaan vaksinnya. Terus bagaimana sistem pelaksanaan vaksin? Ini yang utama. Setelah tersedia vaksin, tersedia vaksinator, sistem pelaksanaan vaksin ini menjadi hal yang pokok utama. Nanti akan saya jelaskan. Lanjut. Prokes. Seperti kita ketahui tadi, aturan atau dasar hukum prokesnya sudah jelas. Ada instruksi Mendagri yang dijabarkan oleh peraturan Bupati, surat edaran Pak Bupati. Kesiapan personel dari TNI, Polri, Pol PP, dari BPBD dan Dinas Kesehatan semuanya siap. Anggaran coba nanti kita tanyakan ke ke dinas terkait. Terus kemudian sistem pelaksanaannya seperti apa dan bagaimana kondisi masyarakat kita. Kondisi masyarakatnya tidak bisa gebiah-uyah kalau orang bilang. Yang warna merah kita umpamakan adalah saudara-saudara kita, warga kita yang terkonfirmasi virus atau COVID, warna merah. Yang warna hijau adalah yang sudah divaksin. Kondisi saat ini seperti itu. Artinya apa? Kita tidak tahu. Bahkan masyarakat kita, Pak D, tetangganya, belakang rumahnya, siapa ini sudah divaksin belum, apa semua sudah divaksin belum, dia tahu. Artinya kita kalau pinjam istilahnya Pak Dandim tadi, kita tidak tahu kekuatan musuh kita, karena musuh kita nyebar kemana-mana. Vaksin dengan jumlah yang terbatas, kemudian vaksinator terbatas, kesadaran masyarakat kurang, diimbangi dengan prokesnya tadi. Kondisi penertiban prokes masih setengah hati, hanya formalitas, hanya yang penting laporan. Tidak didukung anggaran prokes ini, tidak rutin, dan masyarakat kita banyak yang abai. Yang sudah divaksin baru 2000, totalnya 14%. Tapi dari 14% ini tersebar, ada yang sudah 21%, ada yang baru 6%, ada yang bahkan baru 3%. Artinya masyarakat yang rawan dan mana yang sudah kita tidak tahu posisinya di mana, letaknya di mana. Ini sekali lagi yang harus sama-sama kita perbaiki. Kemarin saya telepon Pak Kapolsek, mohon maaf ini Bu Kadis, Ibu atau Bapak Kepala Puskesmasnya menyampaikan, Komandan sudah dibuat jadwal jam 8 sampai jam 9 yang nanti hasilnya akan diulangi lagi tadi. Diulangi slide sebelumnya, hasilnya akan tetap seperti ini. Kita tidak akan bisa membaca daerah mana yang sudah aman, daerah mana yang belum. Jadi kalau yang hijau itu semuanya sudah divaksin di atas 80, bahkan tadi Ibu Kadis nyampaikan di atas 90%, kita tahu, oh tetangga saya sudah divaksin semua ini. Oh saya keluar kemana-mana tinggal prokesnya prokes yang tapi kok warga kita sendiri, oh aman, masuk. Tingkat kewaspadaannya akan berbeda. Masyarakat ada punya self atau punya kesadaran sendiri. Masyarakat akan punya kemampuan sendiri untuk mewaspadai diri sendiri. Masyarakat akan percaya diri kalau kondisinya seperti ini. Caranya bagaimana? Ayo, namanya yang saya bilang vaksin proaktif. Kalau kita masih males, mohon maaf ya, saya sampaikan agak belak-belakan saja. Kalau teman-teman dari PKM atau puskesmas masih malas mau keluar dengan alasan nggak ada tempat untuk membawa vaksin apa semua, kita bisa laksanakan di Polres waktu itu. Bagaimana kita mengupayakan Baluku 90% bahkan dengan serbuan dari mana TNI siap bantu,
polisi Siabatu, BPBD Siabatu, kemudian Pol PP Siabatu, kita gencarkan di situ baik prokesnya maupun vaksinnya. Artinya kita prioritaskan satu daerah itu untuk menjadi satu percontohan dan satu kita buat daerah itu hijau. Jadi selain vaksin, kami muter. Pak Ahmad enak muternya, Pak Dandang enak muternya untuk ayo vaksin yang belum siapa. Pak Desa pun enak nanti punya data. 1 minggu nggak usah 3 hari, 1 minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu Minggu istirahat. Kita gempur baru minggu depan, 1 minggu istirahat, minggu depan mulai Senin pindah ke Lamongan Tengah misalnya, atau pindah ke mana? Gunung Semangat. Pindah. Rekor di Indonesia, di Jakarta, tenaga medis yang sudah tumbang, tenaga medis yang sudah mendahului kita, sudah berdampak dengan COVID, itu sudah lebih dari 1.000 ya. Itu termasuk rekor. Kenapa? Analisanya sangat gampang. Karena kelelahan, karena dipaksakan. Coba, Batara Guru ini bukan rumah sakit rujukan COVID. Semua orang sakit masuk ke situ, kita nggak tahu dia COVID atau tidak. Artinya apa? Para tenaga medis kita semuanya tidak pakai APD. Tapi kalau jelas-jelas itu rumah sakit rujukan COVID, tenaga medis yang nggak pakai APD salah sendiri. Saya ceritakan ke saudara-saudara saya, para kepala desa dan para lurah. Anggota saya satu namanya Bribda Rizky. Tahun kemarin 2020 yang bersangkutan lulus Bintara khusus kesehatan. Bulan Desember yang bersangkutan berangkat ke Wisma Atlet di Jakarta sampai bulan Juni. Baru 2 minggu nyampe di Belopa, yang bersangkutan sudah diperintahkan lagi berangkat ke Wisma Atlet lagi. Apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan? Kalau kami tidak jaga fisik kami, kalau kami tidak patuh protokol kesehatan, kalau kami tidak disiplin, mungkin kami duluan yang lewat kemarin. Karena jelas yang dianggap itu saudara-saudara kita yang sudah terinfeksi, terpapar COVID. Begitu yang bersangkutan ini, mohon maaf, ini pengen buang air besar, buka APD-nya, yang bersangkutan tidak boleh masuk lagi pakai APD itu. APD langsung simpan, dibakar, yang bersangkutan harus pulang. Artinya 8 jam yang bersangkutan pikir nahan kencing, nahan buang air besar, bahkan mungkin makan, dokter ya. Itu oleh karena itu mungkin saya juga tidak tahu apakah ada sistem regulasi yang mengatur itu atau bagaimana. Orang yang datang ke mengalami keluhan-keluhan itu langsung di loket tertentu di swab dulu begitu. Ini saya tidak paham, mungkin nanti perlu juga regulasi seperti itu melindungi, menjaga teman-teman dari dinas kesehatan, dari yang medis untuk terhindar dari COVID. Ini rekan-rekan, ini yang seharusnya menurut saya sekarang ini terbaik dilakukan. Dengan catatan apa? Ini bisa dilakukan kalau ketersediaan vaksinnya ada cukup. Artinya apa? Dokter dan Ibu Kadis, kalaupun kita hanya dapat misalkan nanti, kalau misalkan agak jauh 2 hari di dusun ini, Senin Selasa, besok Rabu Kamis geser. Terus jadi semua dusun itu bisa, ya mudah-mudahan peta kita akan lebih jelas. Hari ini Balubu, besok lagi mana? Besok lagi minimal 1 bulan kita punya 4 desa atau 4 kelurahan yang sudah hijau. Data kita akan enak. Minimal nanti yang kita khawatirkan satu lagi, provinsi akan nanya, kok kamu minta terus vaksin sih? Kok cepat sekali vaksin habis? Lanjut. Ini saya dapat catatan dari Dokes Polda.
vaksin yang diterima Provinsi Sulawesi Selatan adalah 300.874 vial. Artinya 3 juta vaksin kita sudah terima di provinsi. Yang terpakai itu yang digunakan 259 vial. Artinya masih ada sekitar 40.000 ya. 40.000 atau 400.000 suntikan. Yang terpakai sudah 259. Nah, yang 400.000 ini bagaimana caranya lu bisa nyedot terus, lu bisa ngambil terus. Saya tidak bahas yang update yang sebelahnya, tapi yang warna oranye itu. Mudah-mudahan ketersediaan vaksin di provinsi pun kuat dan kita juga bisa kuat. Sekali lagi, nanti dokter atau Bu Kepala Dinas Kesehatan tidak usah ragu menentukan mana daerah prioritasnya dulu. Karena apa? Kalau kita tidak tentukan daerah prioritas seperti itu, kita istilah saya kita kebiak-uyang, kita garumin asal garam seperti itu, hal yang kita lakukan akan lebih banyak sia-sia. Ini update tanggal 7 Juli sekitaran itu dokter ya, 19,5 yang sudah tahap atau vaksin dosis pertama. Jadi kita dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jadi 8 besar yang aktif. Nggak apa-apa, nanti ada daerah yang masih 3% apa, tapi yang penting satu daerah ini full bisa 90%. Berkaca ini dari mana sebenarnya berkacanya? Begitu ada COVID-19 itu semua negara berlomba-lomba menyelesaikan di negaranya masing-masing. Kalau level ini dilakukan oleh negara, kira-kira bisa nggak? Negara menentukan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI duluan, full gelontorkan vaksin ke sana. Yang lain nanti-nanti, bisa nggak negara seperti itu? Ribut negara, nggak bisa. Kalau provinsi, oh Makassar dulu, Goa, Makassar, Bone, dulu kan vaksin semuanya, bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Kabupaten, oh Belokan dulu, ini sama Buah, ribut. Dan efisiensi tim vaksinator dengan menambah jumlah tim vaksinator dan teman-temannya, maksudnya timnya. Kalau kemarin 11 mungkin bisa minimalnya 5, bisa 5. Saya tidak terus terang saya tidak mikirkan mau sprintnya jumlahnya 11, yang datang 5, yang 5 istirahat gak apa-apa. Yang penting misalkan ini berjalan efektif. Saya paham teman-teman ada yang numpang ikut yang penting saya masuk sprint nanti biar anggarannya dapat, tidak masalah. Yang penting efektif, efisien, yang penting tujuannya tercapai. Dengan catatan sekali lagi, teman-teman dinas kesehatan atau teman-teman di puskesmas tidak kelelahan, tidak kecapean. Bagaimana kemarin keluhan ada dokternya cuma 1, nanti yang periksa kesehatan siapa? Coba bayangkan kalau kita di daerah Pagi Mojong atau mana dokter nggak ada, bisa nggak kita periksa ke bidan ataupun ke perawat, bisa nggak? Sama kemampuannya sama. Kalau dokter lebih di atas, lebih spesifik, lebih spesialis, perawat tuh punya kemampuan penentuan kesehatan. Cuma nanti yang tanda tangan dokternya, misalkan seperti itu. Jadi dokter membawahi tim. Artinya apa? Kita di Luwu ini tidak bisa menjamin memang. Kita bisanya meminta. Maksud saya menjamin itu terus meminta. Kalau memang perlu bantuan Polres untuk siapa tahu ada anggotanya sana, kendaraan apa semua, kita siap dorong, kita siap bantu. Yang penting vaksin kita tersedia. PPKM Mikro mulai dari tingkat tetangga, bukan lagi tingkat RT saya bilang, tapi tingkat tetangga, RT, RW, dusun, desa aktif. Satu contoh, ada saudara saya,
Misalkan ada yang pernah tahu saudara saya dari Jawa ya, orang gendut, tiba-tiba datang ke rumah. Kira-kira kalau saya mau melaporkan ke Sengkang Selatan, ke Pak Desa, kira-kira, oh Mas, ada kakak saya baru datang. Kita mengharapkan saya yang melaporkan sendiri bisa nggak? Sangat susah. Tapi minimal tetangganya, karena dia merasa kita sudah hijau ini, kita sudah divaksin semua, kok tiba-tiba ada orang asing masuk, siapa ini? Ya, minimal RT itu ada yang datang di rumahnya si A ini. Dan artinya dari tetangga lah yang harus aktif. Untuk apa? Untuk menjaga si tetangga kita itu, untuk menjaga kampung kita, bukan untuk siapa-siapa. Tapi kalau kesadaran dari baku tetangga saya bukan terus mau kamu gara-gara kamu saudara saya ini harus dikarantina, mending dikarantina deh. Kasih contoh buah tadi buah Mbak, buah tadi 15 desa. Kalau 15 desa dibagi 4 bulan nggak ada selesai. Sekarang bulan Juli, mungkin belum melakukan, Agustus, September, Oktober, November, selesai. Kalau seminggu satu desa, targetnya seminggu satu desa, artinya fokus saja di situ. Apalagi kalau cuma 9, jadi 2 bulan kita Beloka ini sudah hijau. Gimana? 1 bulan, jangan 1 bulan, kalau 1 bulan kasihan nanti teman-teman dari hasil Vicon 3 hari yang lalu, 3 hari ini tinggal 17 orang. Artinya penyembuhan dalam waktu lebih cepat. Kalau tadi disampaikan bagaimana vaksin itu bekerja, saya tidak perlu jelaskan lagi. Itulah artinya kondisi bahwa orang yang sudah divaksin imunitasnya akan lebih tinggi. Mudah-mudahan kita segera bisa laksanakan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan nantinya bisa mempercepat flu ini untuk bisa kita minggu malam Senin nanti final Euro itu mereka juga sudah nggak pakai masker rata-rata. Karena apa? Sudah di atas 80% mereka divaksin. Itu rekan-rekan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.